Halo teman-teman semua, kali ini saya akan coba share tips dan trik di Git. Jadi mungkin ada teman-teman yang karena suatu alasan meminjam atau menggunakan laptop orang lain seperti itu, dan di laptopnya itu misalnya sudah terinstalasi Git milik orang lain gitu ya. Tapi kalian mau menggunakan kredensial milik kalian sendiri atau pengen commit, pengen push gitu dengan menggunakan akun Git kalian seperti itu. Nah, jadi saya tunjukkan caranya seperti apa. Jadi ketika kita misalnya membuat repository, di sini saya buat namanya misalnya demo seperti itu. Lalu kita buat repositorinya. Di sini ada dua opsi yang bisa kalian gunakan. Nah, pakai HTTPS atau pakai SSH. Nah, kalau pakai SSH yang depannya git.add ini, kalian harus punya SSH key. Nah, mungkin karena ini laptop orang lain, kalian nggak punya SSH key milik kalian dan kalian harus generate gitu ya. Kalau misalnya generate mungkin agak ribet lagi prosesnya dan segala macam, padahal kalian cuma mau melakukan hal sederhana seperti git commit, git push, git clone seperti itu ya. Nah, kalian bisa menggunakan yang versi HTTPS seperti ini. Nah, ini kayak saya copy HTTPS-nya, lalu di sini saya clone, git clone, URL-nya di paste. Nah, ini sudah jadi. Di sini saya masuk ke cd demo. Nah, di sini kita coba pakai git remote min v, kita cek. Nah, di sini benar pakai yang versi HTTPS ya. Oke. Lalu di sini kalau misalnya kita lihat ya, misalnya git config user.name. Nah, ini namanya adalah nama si pemilik laptop ya. Kredensial gitnya di sini. Nah, mungkin kalian pengen ganti nih, nama kalian beda, email kalian juga beda. Nah, kalian bisa ganti sebenarnya dengan menggunakan git config user.name. Terus misalnya nama kalian adalah siapa gitu ya. Kalau di sini saya namanya misalnya Durjaka, terus juga emailnya saya ganti. Emailnya adalah seperti ini. Oke. Setelah itu kita cek lagi ya pakai git username ini. Nah, ini namanya sudah berubah. Tapi sebenarnya dia tidak mengubah nama dari pemilik laptopnya. Gitnya tidak. Jadi kalau misalnya kita kembali ke folder lain ya, ke folder lain gitu yang di luar git punya kita, terus kita coba git config username, dia tetap nama si pemilik laptop. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia di set secara global, sedangkan kita punya ini di set secara di level repositorinya. Nah, di mana itu filenya disimpan atau konfigurasi itu disimpan? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada file folder.git, terus kita masuk misalnya ke .git. Di sini kalau kita lihat ada file config. Nah, kalau kita intip file config ini, nah di bagian sini sebenarnya dia menyimpan informasi name dan user dari kita punya, tapi khusus hanya di repository ini. Jadi tidak di secara global. Makanya kita pada saat melakukan konfigurasi username kita tidak menggunakan min global. Karena kalau menggunakan min global ini seluruh username dan emailnya akan berubah secara global seperti itu. Oke, sekarang kita coba tambahkan file readme di sini ya. Saya buat file readme.md, lalu saya cek git status. Di sini ada file yang belum di track, namanya readme.md. Setelah itu saya git add file readme.md ini. Saya cek lagi dengan menggunakan git status. Nah, di sini ada file yang akan di commit, file baru readme.md. Nah, di sini saya commit, git commit. Misalnya message-nya adalah @readme ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan menggunakan git log, nah ini namanya adalah Durjaka dan email kalian gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak melakukan proses tadi, git config username dan email, maka ini akan menjadi nama dari pemilik laptopnya. Nah, karena kita sudah ganti seperti ini, sekarang kita bisa git push origin master seperti ini, dan dia akan di commit. Mungkin nanti ada juga yang minta username dan password, tinggal dimasukkan saja. Nah, sekarang kita lihat di sini, saya refresh. Nah, ini nama komiternya sudah ganti menjadi Durjaka. Tapi kalau misalnya kalian nggak ganti tadi, bisa jadi namanya ini nama si pemilik laptop. Ya, jadi semoga ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan cara-cara seperti ini. Oke, thank you.